Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang fisika modern untuk pokok bahasan relativitas. Pada bagian relativitas yang akan dijelaskan itu antara lain yang pertama adalah transformasi Galileo, kemudian yang kedua adalah transformasi Lorentz, yang ketiga teori relativitas khusus, kemudian yang keempat dilatasi waktu, yang kelima konstruksi Lorentz, yang keenam kesetaraan massa dan energi, dan yang ketujuh adalah momentum relativistik. Pada bagian pertama ini kita akan jelaskan mulai dari transformasi Galileo. Apa itu transformasi Galileo? Transformasi Galileo adalah transformasi matematis yang menghubungkan berubah-berubah ruang dan waktu, dua sistem acuan yang bergerak, nisbi satu terhadap yang lain dengan kecepatan yang relatif kecil secara relativistik. Dilihat gambaran di atas, ada kereta bergerak dengan kecepatan V, kemudian ada seorang pengendara sepeda motor yang berjalan di atas kereta api berjalan dengan kecepatan U aksen, maka secara fisika klasik, maka kecepatan yang diamati oleh orang yang di luar sistem itu adalah jumlah kecepatan kereta ditambah dengan kecepatan uh, orang yang naik di atas kereta api atau motor yang berjalan di atas kereta api. Nah, transformasi yang menghubungkan antara kedua benda yang bergerak relatif ini itu untuk kecepatan yang kecil itu bisa dibahas secara fisika klasik. Nah, transformasi ini dinamakan transformasi Galileo, yaitu kalau orde kecepatannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sebagai contoh, yang pertama, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, seorang penumpang berjalan dalam kereta dengan kecepatan 6 km per jam searah dengan kereta. Berapa kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang diam di tepi rel? Jadi kita lihat acuannya ini kereta dan orang yang berjalan. Kecepatan kereta apinya adalah 60 km per jam, sementara kecepatan orang yang bergerak di dalam kereta api 6 km per jam. Nah, penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, persamaan transformasi cukup Galileo, yaitu kecepatan UX aksen sama dengan UX min V. Nah, orang yang diam di tepi rel sebagai kerangka acuan S, kereta api yang bergerak terhadap orang yang diam sebagai kerangka acuan S aksen. Nah, kecepatan kerangka acuan S aksen terhadap kerangka acuan S adalah 60 km per jam. Sementara kecepatan penumpang terhadap kerangka acuan S aksen adalah UX aksen, yaitu 6 km per jam. Jadi, kecepatan penumpang UX terhadap orang yang diam adalah UX aksen sama dengan UX min V, atau UX sama dengan UX aksen plus V, atau UX sama dengan 6 km ditambah dengan 60 km sama dengan 66 km. Jadi kesimpulannya adalah jumlah dari kecepatan kereta ditambah kecepatan orang yang berjalan di dalam kereta. Demikian para pemirsa. Soal nomor 2, bus dan mobil sedan sedang bergerak searah pada garis lurus yang sama masing-masing dengan kecepatan 40 km per jam dan 60 km per jam. Relatif terhadap titik A di tanah atau kerangka acuan diam. Berapakah kecepatan mobil sedan relatif terhadap bus atau V21? Jadi V1 sama dengan 40 km per jam, kemudian V2 sedan 60 km per jam. Penyelesaian soal ini, para pemirsa, mobil bus dijadikan kerangka acuan tetapi bergerak. Misalnya pada T sama dengan 0, kedua mobil berada di titik A, berdampingan.
Kemudian pada saat T, jarak yang ditempuh kedua mobil masing-masing adalah S1 V1T dan S2 sama dengan V2T. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh masing-masing kendaraan. Jarak mobil sedan terhadap mobil bus adalah S21, yaitu S2 min S1 atau V2 min V1 dikalikan T. Nah, kecepatan mobil sedan relatif terhadap mobil bus adalah V21 sama dengan S21 per T atau V2 min V1 kali T dibagi T atau V2 min V1 yaitu 60 km per jam dikurangi 40 km per jam sama dengan 20 km per jam. Kesimpulannya adalah kecepatan relatif adalah selisih dari kedua kecepatan kendaraan tersebut. Demikian para pemirsa. Nah, yang kedua adalah transformasi Lorentz. Apa yang dimaksud dengan transformasi Lorentz? Transformasi Lorentz menyatakan transformasi ruang waktu yang melandasi teori relativitas khusus antara dua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Transformasi Lorentz hanya berlaku untuk kerangka acuan yang bergerak konstan terhadap kerangka acuan lain. Nah, jadi kalau kita bandingkan, ini tadi fenomena kereta berjalan, kemudian ada orang naik motor berjalan di atas kereta, masing-masing kecepatannya adalah V dan U aksen, maka secara klasik kecepatan relatifnya adalah jumlah. Tapi kalau menurut teori relativitas khusus, maka U sama dengan V plus U aksen per 1 plus V kali U aksen per C kuadrat. Nah, menurut Lorentz, kecepatan relatif pada fenomena contoh di atas memenuhi persamaan seperti pada relativitas khusus pada bagian kanan ini. Jika persamaan pada relativitas khusus kita terapkan untuk kecepatan yang relatif kecil, akan menghasilkan hasil yang sama di sebelah kiri atau fisika klasik. Demikian bedanya untuk transformasi Galileo dengan transformasi Lorentz. Sebagai contoh, para pemirsa, seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan laju VA sama dengan VB sebesar 3/4 C, di mana C adalah kecepatan rambat cahaya. Berapakah kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B? Jadi gambaran gampangnya, ini kecepatan ke kanan VA 3/4 C, ini ke kiri 3/4 C. Berapa relatif antara kedua kecepatan? Nah, kalau kita selesaikan secara klasik, maka jumlahnya sama dengan 3/4 plus 3/4, yaitu menjadi 1/4 C. Lebih besar dari C tidak boleh, tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu harus diselesaikan dengan transformasi Lorentz. Nah, penyelesaiannya bersamaannya VAB sama dengan VA plus VB per 1 plus VA plus VB per C kuadrat. Jadi kalau kita masukkan V masing-masing 3/4 C, 3/4 C, 3/4 C, ini per C kuadrat, maka hasil yang diperoleh adalah VAB sama dengan 24 C per 25. Jadi hasilnya masih di bawah C, yaitu sebesar 0,96 C. Kenapa para pemirsa? Karena kecepatan maksimum relatif antara dua benda itu tidak boleh melebihi kecepatan cahaya. Demikian penerapan dari transformasi Lorentz. Nah, untuk bagian berikutnya tentang relativitas khusus, itu konsekuensinya adalah yaitu tentang dilatasi waktu, kemudian konstruksi Lorentz, kesetaraan massa dan energi, serta momentum relativistik. Nah, relativitas khusus itu menjelaskan tentang postulat relativitas khusus. Yang pertama, bahwa hukum fisika bentuknya sama untuk semua kerangka inersial. Kemudian yang kedua, laju cahaya dalam vakum adalah tetap, tidak tergantung pada gerak pengamat. Nah, oleh karena itu bedanya ini relativitas khusus, ini secara klasik yang tadi telah dijelaskan sebelumnya.
Nah, konsekuensi dari teori relativitas khusus yaitu ada dilatasi waktu, konstruksi Lorentz, kesetaraan massa dan energi, serta momentum relativistik itu akan dibahas dalam video kedua selanjutnya. Untuk bagian ini, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.